Nabila. Saya dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan materi tentang pengubahan data tunggal menjadi data kelompok. Let's see videonya. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, materi yang akan kita pelajari kali ini ialah tentang mengubah data tunggal menjadi data kelompok. Data adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperoleh melalui suatu pengamatan, pengukuran, atau juga eksperimen yang digunakan untuk analisis statistik. Data dapat berupa data kuantitatif, yaitu bernilai numerik, serta data kualitatif atau kategori. Karena pengubahan data tunggal dan data kelompok termasuk ke dalam statistika, maka di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari statistika. Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian data untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam prosesnya, statistika menggunakan berbagai macam metode. Nah, di sini juga ada jenis-jenis data berdasarkan kelompok. Di sini kita ambil dua ya, guys. Yang pertama data tunggal, yang kedua data kelompok. Yang pertama, data tunggal adalah pengumpulan data yang disajikan dalam bentuk nilai-nilai individu tanpa pengelompokan. Setiap nilai dalam data tunggal berdiri sendiri dan biasanya digunakan untuk menyajikan jumlah data yang kecil. Nah, sedangkan data kelompok ialah data yang telah dikelompokkan ke dalam interval atau juga kategori tertentu untuk menyederhanakan penyajiannya. Terutama jika jumlah data sangat besar, data ini berbentuk sebuah tabel. Nah, sudah masuk ke bagian isi. Sekarang kita jelaskan langkah-langkahnya ya. Di sini yang pertama, untuk mengubah data tunggal ke data kelompok, yaitu kita harus menentukan jangkauan. Nah, yang kedua, kita harus menentukan banyaknya kelas yang disebut dengan lambang K. Nah, rumusnya di sini ialah K sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. Nah, N ini adalah banyaknya data. Lalu yang ketiga ialah menentukan panjang kelas atau interval kelas dengan rumus I sama dengan J per K. J itu jangkauan, K-nya banyak kelas. Nah, yang terakhir, memasukkan data tunggal ke dalam bentuk tabel dengan bantuan turus. Nah, di sini ada contoh soalnya nih teman-teman. Diketahui. Nah, kalau kalian bingung, angka-angka di sini adalah data yang sudah kita susun dari angka 61, 83, 88, 81, 82 sampai seterusnya. Nah, untuk menjawabnya, tadi kan di soal yang pertama kita harus menentukan jangkauan. Nah, untuk menentukan jangkauannya menggunakan rumus X max dikurang X min. Nah, di sini X max-nya adalah data terbesar di data yang sudah kita tulis di samping. Nah, data yang terbesarnya itu ada 98. Kemudian X min adalah data yang paling terkecilnya. Dari data yang di samping, yang paling kecil adalah 38. Jadi kita totalkan 98 dikurang 38, hasilnya adalah 60. Bisa ya teman-teman? Oke, yang kedua, kita tentukan banyak kelasnya dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 dikali log N. Nah, karena rumus K-nya itu 1 plus 3,3 dikali log N, sedangkan N ini adalah banyak datanya. Nah, data yang di samping setelah kita total yaitu berjumlah 80. Nah, jadi kita totalkan lagi. Yang pertama, 1 plus 3,3 dikali 80 yang menghasilkan 1,903. Nah, kemudian hasil 1,903 ini akan kita kalikan lagi dengan 1 plus 3,3 atau dari rumus si banyak kelasnya ini yang menghasilkan menjadi 7,27. Kita bulatkan menjadi 7 ya teman-teman. Nah, sudah ketemu hasilnya. Selanjutnya yang ketiga, kita akan menentukan panjang kelas atau interval kelas dengan rumus I sama dengan J jangkauan per K banyak kelas. Nah, jangkauannya yang di nomor 1 itu ada 60, hasil dari 98 dikurang 38. Nah, banyak kelasnya yang sudah kita total di nomor 2, yaitu dari 1 plus 3,3 dikali 1,903 yang menghasilkan 7. Nah, jadi di sini 60 dibagi 7
yang menghasilkan 8,57 atau kita bulatkan menjadi 9. Bisa ya guys? Selanjutnya yang keempat. Nah, ini adalah tahap terakhir, yaitu memasukkan data tunggal ke dalam bentuk tabel menggunakan turus. Yang di paling kiri itu kelas, di tengah-tengah ada turus, dan di paling kanan ada frekuensi. Di sini kita jumlahkan dari yang pertama, data kelas dari 38 sampai ke 46 itu hanya berjumlah 1. Kemudian kita tulis turusnya 1 dan hasil frekuensinya pun 1. Yang kedua, di sini data kelasnya dari 47 sampai ke 55, di situ cuma ada 5. Nah, di sini turusnya kita tulis 5, frekuensinya juga 5. Selanjutnya, data kelas ke 56 sampai ke hanya ada 7. Kita tulis turusnya 7 dan frekuensinya juga 7. Begitupun seterusnya. Nah, setelah sudah datanya sampai habis, kemudian akan kita total. Di sini totalnya 80, dari mana? Dari frekuensi. Jadi frekuensinya akan kita jumlah. Dari 1 ditambah 5, ditambah 7, ditambah 12, ditambah 25, ditambah 22, dan ditambah 8. Sehingga menghasilkan 80. Gitu teman-teman. Di sini untuk penutup dan refleksi ya. Mengubah data tunggal menjadi data kelompok sangat bermanfaat dalam analisis statistika karena memungkinkan penyajian informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan menggunakan langkah-langkah di atas atau langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan, semoga kita dapat menyajikan data secara efektif ya teman-teman. Nah, proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap data, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memahami cara pengelompokan data, kita dapat lebih mudah menganalisis pola dan tren yang ada dalam dataset besar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Thanks for watching.